Selamat datang lagi, kali ini kita berada di episode ke-17 dalam menamatkan penalaran matematika UTBK atau SNBT. Di episode kali ini kita akan membahas tentang soal mesin penyiram taman, sesuai dengan permintaan salah satu teman saya juga, namanya Nobel. Ya, dan satu hal lagi yang ingin saya sampaikan untuk kalian yang sedang melaksanakan UTBK di hari ini. Semoga sesuai dengan yang sudah disiapkan sebelumnya. Oke, saya akan langsung bacakan saja soalnya. Jadi katanya di sini ada suatu taman yang berbentuk persegi panjang dengan ukuran 60 kali 40 meter, memiliki 6 titik sistem penyiraman taman yang bisa dilihat di gambar di sebelahnya. Ini ada 6 titik dan masing-masing titik itu menggambarkan mesin tersebut. Dan yang lingkaran warna biru, yang bulatan warna biru ini adalah area cakupan atau daerah yang dapat diraih oleh masing-masing mesin. Untuk kata-kata yang di bawah sini nggak terlalu penting, jadi akan saya lewatkan saja dan saya akan langsung ke nomor pertama. Jadi katanya di sini diketahui waktu penyiraman di pagi hari itu 2 jam lamanya, ya kan? Kita menyiram tamannya itu 2 jam, dimulai dari pukul 8 sampai pukul 10. Oke. Dan satu kali beroperasi mesinnya itu membutuhkan waktu 20 menit. Dan setelah beroperasi dia harus ada delay selama 5 menit. Begitu. Dan kita disuruh menentukan benar salahnya pernyataan yang ada di tabel. Menurut saya untuk nomor pertama cukup jelas lah ya. Kan kita mulainya tadi di jam 8. Ini kita bikin semacam kayak gini aja, 20 menit beroperasi, 5 menit dia delay. Berarti nanti kita ada di jam 8 lewat 25. Benar. Nah gitu. Terus 20 menit beroperasi, 5 menit delay lagi. Berarti nanti kita ada di jam 8 lewat 50. Nah, terus lanjut lagi sampai katanya tadi selesainya itu adalah di jam 10.00. Nah, ini nanti kita dapat 9 lewat 15. Ya kan? Ini nanti 20 menit lagi, 5 menit delay. Dan ini kita ada di 9 lewat 40. Nah, untuk yang ini nggak usah delay lagi. Kenapa? Karena nanti di jam 10 itu udah selesai. Jadi kan delay itu tadi katanya terjadi kalau setelah beroperasi kita mau pakai lagi. Nah jam 10 kan udah selesai, jadi nggak usah pakai delay lagi lah, karena udah selesai kita makainya. Dan kita langsung ngecek aja pernyataannya benar atau salah untuk di tabel. Pernyataan pertama katanya jika semua mesin menyiram pada pukul 8 maka sudah beroperasi sebanyak 5 kali. Kita hitung aja udah berapa kali beroperasi. Jam 8 itu pertama, 2, 3, 4, 5. Nah, jam 10 ini bukan berarti dia beroperasi untuk yang ke-6 kali. Tapi dia itu maksudnya waktu selesainya dari 9.40 ke jam 10. Dia itu waktu selesai, bukan waktu beroperasi lagi. Jadi kita nggak hitung. Dan benar ya, berarti untuk pernyataan pertama 5 kali beroperasi. Benar, kita centang. Yang pernyataan kedua, katanya jika semua mesin menyiram pada pukul 8, maka mesin akan delay sebanyak 5 kali. Kalau kita hitung delaynya ini ya, yang 5 menit, itu ada 1, 2, 3, dan 4. Ternyata cuma ada 4 kali, nggak nyampe 5 kali. Berarti pernyataan 2 salah. Dan untuk pernyataan terakhir, katanya jika semua mesin beroperasi, maka yang ketiga kali itu di jam 9 lewat 15. Sedangkan 9.15 itu yang keempat. Oke, berarti benar, salah. Menurut saya untuk soal pertama cukup jelas dan tidak terlalu banyak yang aneh. Kita akan ke nomor berikutnya. Setiap mesin diatur sedemikian rupa sehingga jarak antar mesin yang berdekatan sama dan simetris sejajar baik dengan panjang maupun lebar katanya. Nah, kita menentukan pernyataan benar salah lagi. Untuk nomor yang ini menurut saya langsung aja kita coba baca. Katanya pada jarak proporsional itu adalah jarak antar mesinnya itu 15 meter. Jadi jarak proporsional itu pokoknya dia seimbang ya, nggak berat sebelah, nggak terlalu ke tengah, ke samping, ke kiri, kanan, atas, bawah. Pokoknya dia seimbang. Dan cara ngeceknya dia proporsional atau enggak, ya kita tinggal gambar aja. Jadi katanya jaraknya itu 15 meter, berarti ini 15, ini 15, dan ke bawah berarti juga 15, begitu. Nah, si tamannya ini kan totalnya 60 kali 40, berarti ini 60, ini 40. Nah, kalau kita hitung nanti sisanya kanan kirinya ini, itu sisanya 15 sama 15 juga. Ya kan? Nah, atas bawahnya juga kalau kita hitung, nanti ini sisanya 12,5 sama 12,5. Nah, jarak ini nggak bisa kita
dianggap proporsional. Kenapa? Karena tadi dia kanan kiri sama atas bawahnya beda. Kanan kirinya itu lebih panjang gitu daripada kan atas bawahnya kan. Jadi untuk pernyataan pertama kita nggak bisa anggap dia itu proporsional. Jadi langsung aja kita di sini kasih tanda dia itu salah. Ya, dia tidak proporsional. Nah, untuk nomor kedua berarti atau pernyataan kedua jaraknya itu katanya 20. Berarti segini 20, segini 20 dan ke bawah juga 20. Nah, masih sama ya, ukuran total taman itu 60 kali 40. Kalau kita hitung kanan kiri itu 10 sama 10. Atas bawah itu juga 10 sama 10. Nah, ini bisa dianggap proporsional apa enggak? Ini bisa dianggap proporsional karena tadi kanan kiri atas bawahnya sama jaraknya 10 meter. Antar mesin pun sama 20 meter. Jadi ini proporsional. Saya nggak tahu kata yang tepat untuk menjelaskan proporsional itu apa ya, tapi semoga kalian bisa ya setidaknya ngerti lah ya proporsional. Agak bingung juga soalnya untuk menjelaskannya dengan tepat. Dan katanya pernyataan ketiga, jarak terdekat mesin dengan tepi taman adalah 10. Nah, itu ya berarti yang di pojok-pojok sini ya. 10 katanya. Bener berarti. Kita ini masih berpatokan dengan yang jarak proporsional tadi. Berarti salah benar-benar itu jawabannya adalah yang E. Oke, lanjut ke nomor ketiga. Ini kata-kata awalnya nggak penting, jadi saya langsung lewat lagi ke kata-kata terakhir. Katanya jarak terjauh antara dua titik mesin. Nah, jarak terjauh antara dua titik mesin itu kan berarti bisa kiri bawah ke kanan atas atau kiri atas ke kanan bawah. Kalian bebas mau milih yang mana untuk video kali ini, tapi saya lagi pengen milih yang kiri bawah. Dari kiri bawah aja coba ya. Ini kiri bawah ke kanan atas, berarti kita bikin garisnya kayak gitu. Nah, ini nanti kita tinggal bikin dia semacam segitiganya untuk mengukur jarak dari jarak terjauh antara dua titik tadi. Nah, kita masih pakai patokan jarak proporsional lagi-lagi, ya kan, untuk nomor-nomor berikutnya pun akan seperti itu. Berarti kalau tadi jarak proporsional itu adalah 20-20, berarti ini 20, ini 20, dan ini 20. Ini total jadi 40. Nah, untuk nyari X-nya atau jarak terjauh, ya otomatis tinggal pakai Pitagoras. Semoga untuk Pitagoras juga kalian sudah lancar, karena ya ini pelajaran SMP ya. Pelajaran SMP, dan ini kalau kalian hitung nanti 20 akar 5. Dan juga untuk ini ya, tadi saya mau bilang untuk akar-akaran jangan, semoga nggak bingung juga ya, tapi kalau masih ada yang bingung boleh coba ditanyakan, tapi ya pastinya di video kali ini saya akan cepetin aja. Lanjut ke nomor keempat, tapi belum nomor yang terakhir di video ini. Kata-kata awalnya lagi-lagi sama ya, cuman beda di akhirnya doang. Radius putar katanya sekarang. Radius itu jari-jari. Jadi kira-kira radiusnya si masing-masing mesin ini berapa? Radius itu kan berarti dari pusat ke yang biru-birunya ini, gitu kan. Nah, ini kalian lagi-lagi bebas mau pakai mesin yang mana. Kalau saya ini kayaknya enaknya pakai yang di kanan atas ini. Kalau misalkan kita tarik ke sebelah sana tuh, ke pojok, ini kan jari-jari juga nih, ya kan? Ini jari-jari juga. R, saya lambangkan R. Nah, kira-kira cara nyari R itu gimana? Cara nyarinya sama mirip-mirip yang kayak gini. Kita bikin garisnya aja, satu ke atas, satu ke kanan. Nah, ini kan mirip vektor ya, atau misalnya kayak, ya nanti saya jelasin lebih lanjut. Dan ini berarti jarak masing-masing yang ke atas sama ke samping ini berapa? Kita tadi udah cek kan, itu jaraknya itu 10 sama 10. Yang ini dan ini. Gitu ya kan? Nah, berarti ini jaraknya juga sama. 10 sama 10. Nah, kalau misalkan ini 10, berarti kan yang di sebelah sininya juga 10. Ya kan? Dan ini nanti kita dapat segitiganya. Begitu. Atau ya kalau kalian misalkan dari jurusan IPA, dulu di fisika belajar vektor, ya kayak vektor aja lah pokoknya ya. Sebenarnya sih sama aja sih. Nah, ini berarti 10, 10, dan ini R. Berarti cara nyari R-nya langsung aja R sama dengan, ya lagi-lagi Pitagoras, 10 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Dan ini kalau kita hitung nanti hasilnya sama dengan 10 akar 2 meter. Oke, semoga sejauh ini cukup mudah dipahami dan tidak terlalu banyak yang membingungkan. Lanjut ke nomor terakhir, ini baru agak lebih panjang dikit. Saya lagi-lagi
lewati kata-kata awal, langsung ke sini aja. Setiap mesin katanya mampu mengalirkan 10 liter per meter persegi selama 100 menit, ya kan? Nah, di sini ada kata-kata hanya bagian taman saja yang disiram, yang diberikan penyiraman. Berarti yang di luar-luar ini nih kan ada yang keluar-keluar, itu nggak disiram begitu. Yang disiram itu pokoknya yang ada di tamannya ini aja nih. Nah, jadi kira-kira kalau kita nggak ngitung area yang keluar-keluar itu, berapa penghematan air yang bisa terjadi? Begitu maksud soalnya. Nah, jadi kira-kira kalau kita mau nyari penghematannya atau ya berapa air yang bisa dihemat, kita harus nyari tadi luas dari ya masing-masing daerah yang keluar-keluar ini nih, ya kan, yang saya beri warna ungu. Ini kan keluar-keluar nih mereka, ya kan. Itu kita harus cari areanya berapa kira-kira. Nah, ini lagi-lagi kalian bebas mau pakai yang mana untuk mesinnya, tapi saya pakai yang kiri atas aja. Ini sama, kita tarik jari-jari kayak tadi ke pojok sebelah sana. Nah, kalau kita tarik garis tegak lurus, ya kan, membentuk sudut 90 derajat ke sebelah sana, dan ini 90 derajat, ya kan. Ini kalau kalian lihat akan terbentuk seperempat lingkaran ke sebelah sini, ke sebelah sini, ke sebelah sana, ya kan? Terbentuk seperempat lingkaran. Nah, jadi kira-kira untuk mencari daerah yang saya arsir warna merah ini, itu caranya bagaimana? Berarti caranya adalah luas dari seperempat lingkaran itu harus dikurang dengan luas dari segitiga yang ada di sebelah sini. Semoga kelihatan ya. Gambarnya maaf jelek. Pokoknya begitu. Jadi luas dari yang luas total atau luas seperempat lingkarannya itu dikurang sama luas yang segitiga. Nanti kita bakal dapat luas yang lebih-lebihnya dikit. Begitu. Nah, berarti kita juga harus hitung, jangan lupa yang lebih-lebihnya ini itu ada berapa banyak? Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, ada 6, ada 7, ada 8, ada 9, dan ada 10. Ada 10, jadi jangan lupa nanti dikali 10. Ini jari-jari, tadi kita udah cari kan, ini 10 akar 2 berarti, dan ini juga 10 akar 2, begitu ya. Nah, berarti langsung aja, berarti luasnya itu sama dengan luas dari seperempat luas lingkaran ya, dikurang luas segitiga. Jangan lupa tadi dikali 10. Dan ada satu hal yang menarik, ini diketahui 125pi sama dengan sekian. Begitu, jadi nanti kita cari cara bagaimana kita bisa dapat 125pi. Oke, nah berarti jangan lupa juga rumus seperempat lingkaran. Luas seperempat lingkaran itu adalah seperempat dikali pi r kuadrat. Nah, R-nya itu kan tadi jari-jari atau radius putar. Itu kita udah dapat 10 akar 2 kuadrat. Dikurang untuk luas segitiga itu alas kali tinggi bagi 2. Nah, segitiganya pun ini akan saya pakai warna apa ya? Hitam kali. Segitiganya pun kan yang ini nih, ya kan? Alas sama tingginya itu kan juga jari-jarinya sendiri ya. Kalau kalian kelihatan. Nah, itu pokoknya alas sama tingginya itu jari-jari lingkaran juga. Jadi si segitiga pun alas kali tingginya itu adalah jari-jari kali jari-jari. Berarti 10 akar 2 dikali 10 akar 2 dibagi 2. Jangan lupa, karena rumusnya kan A kali T bagi 2. Alas kali tinggi bagi 2. Dan terakhir dikali 10. Oke, kalau kayak gini berarti kita tinggal ya kali apa yang bisa kita kali dulu. Ini seperempat pi. Nah, ini 10 akar 2 dikuadratkan itu hasilnya 200 ya. 200. Semoga itu juga udah bisa cara ngitungnya. 200. Nah, ini kan juga sama nih. Ini kan juga 10 akar 2 kuadrat. Berarti ini juga 200. 200 dibagi 2, 100. Berarti ini dikurang 100 kali 10. Jangan lupa. Oke, berarti ini kita 10-nya tinggal dikali masuk. Jadi seperempat pi. Ini jadi kayak 9 nih. Seperempat pi. Ini jadinya 200 kali 10 itu 2000. Dan dikurang 1000 kali 10 itu 1000. Nah, karena yang diketahui soal itu 125pi, berarti 2000pi-nya ini gimana caranya supaya jadi 125. Berarti kita bagi aja. 2000 dibagi 125 itu berapa? Hasilnya 16. Nah, berarti ini bisa kita pisah. Seperempat dikali 16 dikali 125pi.
Kenapa bisa gini? Karena kalau misalkan kita kali ulang 125 kali 16 itu hasilnya 2000. Jadi ini nggak mengubah nilainya, tapi bentuknya keubah gitu supaya memudahkan kita untuk menjawab soal. Sebenarnya bisa aja sih pi-nya mungkin kalian ubah ke 3,14 atau 22/7 mungkin bisa aja, tapi ya nanti akan lebih lama ya. Ini nanti dikurang 1000. Oke, yang bisa kita coret dulu. Berarti 1/4 sama 16-nya kita coret, hasilnya 4. Dan ini kalau kita hitung, kan 125 pi itu tadi nilainya kalau di soal adalah 392,5 ya. Ini nanti kalau kita hitung hasilnya, saya langsung aja ya, itu adalah 570. Nah, ini kan 570, di sini satuannya udah liter per meter persegi. Berarti kita nggak usah ubah-ubah lagi. Ini berarti udah 570 liter. Jadi jawabannya harusnya D. Ini harusnya 570 ya, bukan 5,70. Oke. Emang soal yang cukup membingungkan, apalagi kata-katanya banyak banget, bikin males. Semoga tapi nggak bingung. Terima kasih telah menonton. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat pastinya. Sampai jumpa di episode berikutnya dan terima kasih. Sekian.